Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan ojek daring di Samarinda berdemo di depan kantor gubernur menuntut pemerintah memperhatikan nasibnya pasca kenaikan harga BBM. Warga proklamasi Sungai Pinang, Samarinda sudah 7 tahun menderita akibat jalan rusak di lingkungannya. Erau 2022 di Tenggarong, Kutai Kartanegara dimeriahkan 9 cabur olahraga tradisional. Mengendarai sepeda motornya masing-masing, ratusan pengojek daring dari Samarinda dan Kutai Kartanegara Senin siang mendatangi kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada. Tujuan pengojek yakni untuk meminta bantuan pada pemerintah agar ikut memerhatikan nasib mereka pasca kenaikan harga BBM. Pengojek menyatakan pendapatan mereka menurun drastis sejak harga BBM bersubsidi melonjak. Kondisi ini semakin bertambah sulit karena perusahaan yang menaungi mereka dinilai kurang tanggap pada permasalahan yang dihadapi para pengojek. Teriakan bahwa saya maju ojek online. Kami terkait mengenai pengaturan terkait biaya pengantaran barang dan makanan. Artinya selama ini pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak pernah mengatur terkait mengenai tarif pengantaran barang dan makanan ini. Setelah adanya kebijakan kenaikan BBM ini itu sangat berdampak kepada kami karena aplikator, karena tidak ada aturan yang jelas terkait mengenai pengantaran barang dan makanan, semena-mena membuat aturan tersendiri, saling bersaing sendiri antara aplikator satu dengan aplikator lainnya sehingga menyebabkan pendapatan kami menjadi sangat drastis penurunannya ketimbang dengan pemasukan yang ada. Ya, harapan kami, tuntutan kami driver bisa dikabulkan karena kesejahteraan driver juga perlu diperhatikan. Bu, Ibu selama ini menjadi pekerjaan utama atau gimana Bu Gojek ini? Enggak sih, kerjaan sampingan juga. Sampingan. Sehari-harinya apa Bu sehari-harinya? Saya ibu rumah tangga biasa, cuma kan ngurus rumah dulu, selesai di rumah baru on beat ya. Puas menyampaikan aspirasinya, ratusan pengojek ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Meski begitu, pengojek ini mengingatkan pada pemerintah agar memerhatikan nasib mereka. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Karena kita berangkat dengan semangat, mari kita bubarkan. Anwar dan Dian ditangkap polisi karena membobol kamar indekos di kawasan Penegak Balikpapan Selatan. Sebenarnya pelaku pembobolan ini 3 orang, namun satu pelaku berhasil kabur saat akan ditangkap dan kini masih diburu. Dari tangan pelaku disita bukti hasil mencuri berupa komputer jinjing dan ponsel. Ini apa Pak? Upal Pak? Oh, pencurian. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspito Saputra menyatakan ketiga pelaku membagi tugas mulai memantau situasi lingkungan yang akan disasar. Selanjutnya pelaku memeriksa jendela kamar dan pintu yang tidak dikunci. Saat mendapati sasaran, pelaku dengan cepat beraksi dan membawa kabur barang berharga milik korban. Belum Bang. KP di Jalan Penegak, Gang Akasia, rumah kos Akasia, dengan kerugian korban sebesar 7 juta rupiah dengan barang bukti yang kita amankan 1 buah laptop merek Acer dan 1 buah merek Samsung HP Note 10 Plus. Modusnya pelaku melakukan pencurian di rumah kos dengan sasaran rumah kos, mengambil barang-barang berharga milik korban. Dia masuk ke dalam kos kayak gimana caranya? Dengan ini dia masuk lewat jendela random dia, mana yang lengah, kosotan lengah dia masukin, dilihatnya pintu gak dikunci, masuk dia masuk. Akibat ulahnya, kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.
Pria berinisial SA berusia 64 tahun ini ditangkap polisi di Tanjung Redep, Kabupaten Berau, usai dilaporkan suami dari cucunya. Pria asal Gunung Tabur itu dilaporkan karena mencabuli istrinya hingga hamil. Tidak cuma satu cucu, perbuatan bejat itu ternyata dilakukan terhadap 2 cucunya dan sudah berlangsung sejak tahun 2017. Pondok mana? Terbongkarnya perbuatan bejat tersangka ini setelah korban mengakui kepada sang suami jika anak yang dikandungnya bukanlah anaknya. Tak percaya pada pengakuan tersebut, sang suami membawa istrinya ke rumah sakit dan dari sana semakin jelas jika anak tersebut bukanlah anaknya. Mengetahui hal itu, suami korban melaporkan pelaku ke polisi. Suami korban untuk memastikan bahwa itu anaknya atau tidak, suami korban menanyakan kepada istrinya. Nah, ternyata istrinya mengakui bahwa itu bukan anak dari suaminya. Nah, namun suaminya belum percaya betul. Kemudian suaminya meyakinkan untuk menanyakan kembali ke pihak rumah sakit. Dan dari pihak rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa memang benar usia kandungan sudah waktunya, yaitu 35 minggu atau 9 bulan. Akibat ulah bejatnya ini, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, masih bersama saya Ulfolia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan ojek daring di Samarinda berdemo di depan kantor gubernur menuntut pemerintah memperhatikan nasibnya pasca kenaikan harga BBM. Warga proklamasi Sungai Pinang, Samarinda sudah 7 tahun menderita akibat jalan rusak di lingkungannya. Erau 2022 di Tenggarong, Kutai Kartanegara dimeriahkan 9 cabur olahraga tradisional. Berlubang, digenangi air dan kerap terendam banjir. Begitulah pemandangan di sepanjang Jalan Gerilya Proklamasi Sungai Pinang, Samarinda. Kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung 7 tahun dan belum terlihat ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Sebenarnya upaya perbaikan sudah beberapa kali dilakukan warga, namun tidak berumur akibat diterpa banjir. Kerusakan jalan juga menyebabkan beberapa pengendara terjatuh dan terluka. Ini rusak ini sekitar 7 tahunan, Pak. 7 tahunan? Iya. Nah, melihat kondisi begini, ada nggak kesulitan warga pada saat melintasi atau? Oh, ada. Sering terjadi kecelakaan, jatuh. Kan kondisi licin ya. Betul. Dan kalaupun hujan, Pak, gimana, Pak? Apakah ada banjir atau? Banjir ini banjir besar juga ini karena drainasenya tidak lancar. Banjir ini parah-parah ya, kurang lebih ya cukup lama juga ini. Terendam ya? Iya, terendam. Nah, warga sih melakukan pembaikan sendiri atau gimana? Perbaikan ada, cuma diuruk-uruk begitu aja. Habis itu kena banjir ya larut lagi. Tidak hanya warga, kesulitan juga kerap dirasakan oleh karyawan jasa pengiriman barang. Mereka kerap berjibaku dengan banjir saat mengantarkan barang di kawasan ini. Mas, tadi sampean kan aku melintasi, Mas. Gimana, Mas? Ada kesulitan nggak, Mas? Kesulitannya sih ada sih di jalan batu situ. Pas jalan dirusak tadi ya? Iya. Nah, kalau Mas ini sudah sering nggak, Mas, melewati jalan sini atau gimana?
Sering. Sudah sering ya? Sering. Oh, gitu. Sering kendalanya banjir. Ada banjirnya. Oh memang ada sering banjir juga Ada sih Mas. banjirnya juga. Nah kalau harapan Mas sendiri ke depannya gimana sih Mas? Ini kan ya kalau daerah lain kan sudah ada semenisasi nih. Kalau Iya. Nah, harapannya ya bisa diperbaiki lagi lah. Diperbaiki. Jalanannya harus ya lebih mulus lagi lah di semenisasi. Warga berharap pemerintah kota secepatnya memperbaiki jalan ini agar aktivitas warga tidak lagi terhambat. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Sudah banyak perahu nelayan tradisional di sepinggan raya Balikpapan yang ditambatkan. Itu terjadi karena para nelayan terbebani oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Beban nelayan ini makin bertambah karena pendapatan mereka kian menyusut akibat perubahan cuaca. Akan halnya pasokan BBM, para nelayan mendapatkannya dari tengkulak. Akibatnya harganya semakin mahal. Itu terjadi karena para nelayan ini belum mendapatkan pasokan BBM dari SPBU khusus nelayan. Untuk saat ini, per liter solar harus mereka beli dengan harga Rp12.000. Memang nelayan kita sudah terpuruk sekali sekarang. Banyak sebab sebenarnya kalau kita jelaskan, apalagi dengan adanya kenaikan BBM ini tambah memperparah keadaan nelayan sekarang yang ada di Pantai Seraya ini. Apalagi kondisi sekarang ini dengan alamnya juga yang sudah tidak menentu, tambah kenaikan BBM sangat berpengaruh sekali bagi nelayan-nelayan kita yang sekarang mencari di laut. Pengaruhnya seperti apa contohnya? Ya pengaruhnya juga di samping mungkin masalah kantong kita juga untuk membeli bahan bakar kan bertambah lagi. Di samping itu juga dari hasil tangkapan juga sudah berkurang. Kalau bahan bakar sendiri dapat harga berapa gitu di sini? Kalau kita saat sekarang ini kan kita belum ada semacam mungkin wadah ataupun memang yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau melalui Pertamina itu belum ada. Jadi kita beli secara eceran. Berapa itu? Itu per liternya sekarang 12.000. Yang tadinya 10 sudah 12.000. Para nelayan meminta agar pemerintah menyiapkan SPBU khusus nelayan agar harga BBM yang mereka beli bisa lebih murah dibanding sekarang. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Membawa sekarung beras, polisi di Batu Engau, Kabupaten Pasir mendatangi rumah-rumah warga yang akan diberi bantuan. Kegiatan ini dilakukan polisi untuk meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama warga yang tinggal di pelosok desa. Kapolsek Batu Engau AKP Suradi menyatakan terdapat 300 paket sembako yang dibagikan. Sasaran penyaluran bantuan yakni buruh sawit, pekerja bangunan, sopir truk, nelayan, hingga pelaku usaha menengah kecil dan mikro. Jajaran melalui Polsek Batu Sopang melaksanakan bantuan sosial setiap harinya dalam rangka mengurangi beban masyarakat terkait dengan adanya penyesuaian kenaikan harga BBM. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya, terutama para pekerja bangunan, para warung kecil, buruh sawit, buruh kebun, dan lain-lain. Di Batu Engau, bantuan paket sembako akan dilakukan beberapa kali hingga warga sudah terbiasa oleh kenaikan harga BBM. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kabupaten Pasir.
Pemirsa, masih bersama saya Ulfolia. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan ojek daring di Samarinda berdemo di depan kantor gubernur menuntut pemerintah memperhatikan nasibnya pasca kenaikan harga BBM. Warga proklamasi Sungai Pinang, Samarinda sudah 7 tahun menderita akibat jalan rusak di lingkungannya. Erau 2022 di Tenggarong, Kutai Kartanegara dimeriahkan 9 cabur olahraga tradisional. Pemasangan implan keluarga berencana secara gratis ini diberikan pada ibu rumah tangga di Gunung Tabur Brau. Berbeda dengan daerah lainnya, pemasangan implan KB yang dipusatkan di Museum Batiwakal Senin siang itu dilaksanakan oleh tim kesehatan dan personel Kodim 0902 Brau. Dia di kecamatan. Tentara terlibat program keluarga berencana untuk mengurangi gizi buruk atau stunting. Tentara ikut andil karena kasus stunting di Kabupaten Brau persentase per tahunnya 21% dari angka kelahiran dan menyebar di beberapa kawasan. Cegah stunting ini kan sudah ikon dari satuan atas, dan ini wujud nyata Kodim dalam hal ini membangun kerjasama dan juga membantu pemerintah daerah dalam mencegah kasus stunting yang ada di wilayah Kabupaten Brau. Tadi itu komandan kan sendiri didaulat jadi Bapak Asunan. Nah, terus tugasnya ke depan seperti apa itu, Nan? Tentunya dengan tadi diberikan amanah sebagai Bapak Asuh, tugas saya selaku Dandim tentunya akan membantu pemerintah daerah dengan cara mungkin melakukan donasi ataupun bekerja sama dengan OPD terkait masalah penyuluhan serta sosialisasi untuk pencegahan stunting itu sendiri. Ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNI yang bersama-sama untuk mensosialisasikan pentingnya memakai alat pengaman atau keluarga berencana. Dan bukan maksud kita untuk merubah kehendak Allah, tetapi kita adalah mengatur jarak kelahiran supaya nanti ke depan generasi-generasi yang dilahirkan lebih berkualitas, dan itu dalam rangka untuk menekan angka stunting untuk dapat mendampingi dan maju ke depan. Selain di Gunung Tabur, program keluarga berencana dan kesehatan TNI tahun 2022 ini akan dilaksanakan di beberapa kecamatan lainnya, guna mengurangi ancaman gizi buruk atau stunting. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Saling hempas gasing ini bagian dari lomba olahraga tradisional memeriahkan pesta adat Erau di Tenggarong, Kutai Kartanegara 2022 Senin siang. Untuk bisa menjadi pemenang, masing-masing peserta harus adu kekuatan gasingnya. Kategori lainnya yakni gasing yang paling lama berputar. Meski digelar untuk memeriahkan pesta adat Erau, namun pesertanya berasal dari berbagai daerah di Kaltim. Mereka termotivasi mengikuti lomba ini karena sudah 2 tahun tidak digelar akibat COVID-19. Olahraga nih ya, untuk peminatnya banyak, dan pemain-pemainnya nih kayaknya antusias untuk main nih karena 2 tahun ini baru dilaksanakan. Selama berapa tahun tuh komplit tuh kan bisa main. Nah ini mah dapat main nih. Harapannya untuk pemuda-pemudanya, kami ini kan pemain Tuhan nih, untuk pemuda-pemudanya untuk melanjutkan mungkin lebih ramai lagi daripada ini. Tidak hanya atlet dan masyarakat umum, lomba gasing ini ternyata diminati juga oleh politisi. Mereka mengikuti lomba ini dengan maksud untuk berolahraga sekaligus melestarikan budaya daerah.
Nah, ini salah satu upaya kita untuk melestarikan olahraga tradisional yang ada di Kutai Kartanegara. Karena kan kalau ini tidak kita lestarikan, inilah lambat laun itu akan punah. Oleh karena itu penting sekali dilaksanakannya event ini. Ya harapan saya ya mungkin kegiatan ini tidak hanya pada saat momen Erau saja, tapi ini juga ya mungkin harus kita laksanakan ya mungkin beberapa bulan sekali agar supaya ini menjadi olahraga yang memang memasyarakat di Kutai Kartanegara. Tingginya minat terhadap cabur tradisional gasing mendorong Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kutai Kartanegara menggelar lomba di beberapa lokasi dan berlangsung hingga 29 September 2022. Kita targetkan mudah-mudahan semua kegiatan outer itu berakhir pada tanggal 29 September tahun 2022. Sedangkan titik-titik lokasi perlombaan kita memang karena ini adalah event Erau, maka kita mendekatkan outrat ini di daerah museum Kartanegara. Baik itu di daerah terparkiran museum, ada di planetarium, ada di dekat di depannya lagi, ada di lapangan pemuda, ada di kantor bupati ya, di halaman kantor bupati, ada di mana di halaman dinas pemuda dan olahraga. Selain gasing, Pesta Adat Erau 2022 itu diramaikan juga dengan 9 cabur tradisional lain seperti enggrang, belogo, ketapel, panahan, menyumpit, dan behempas bantal. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Begala atau hadang menjadi salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakan pada pergelaran Pesta Adat Erau 2022 Tenggarong Kutai Kartanegara. Tahun ini, lomba tersebut digelar di kawasan Museum Mula Warman untuk menarik perhatian warga. Keluar garis. Terus. Peserta lomba begitu antusias karena kegiatan ini sudah 2 tahun tidak digelar akibat COVID-19. Bagi peserta lomba ini bukan hanya untuk mempertahankan olahraga tradisional, namun untuk mempererat persaudaraan sesama warga. Alhamdulillah cukup mempersatukan antar kecamatan juga. Jadi alhamdulillah biar bisa mempererat kekeluargaan juga. Saya baru perdana ini Pak. Ya. Baru perdana jadi ibaratnya coba-coba dulu. Meramaikan aja ibaratnya pembukaan Erau, apalagi Erau udah 2 tahun tidak lagi. Untuk pertandingan Erau tahun kita ini foto dulu Pak. cukup meriah Kita kelihatan kalau karena berada di satu lingkup yang kita sama bariskan dulu. di depan museum. Jadi kita beri arahan Di depan supaya museum tidak salah paham. sehingga Ya. bisa Pak Adli, nanti menjadikan Pak Adli urusin, silahkan. sesuatu yang terbaik Kita bariskan. karena berdekatan kan sesuatu yang baru untuk kita semua, menjadikan pertandingan tradisional menjadi lebih baik. Yang nyuruh adalah Mamuk Plasehan. Di Pesta Adat Erau 2022 ini, 35 regu putra dan putri ikut meramaikan lomba. Puluhan peserta ini berasal dari 8 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang putra ada 20 tim, yang putri ada 15 tim. Itu yang putra dan yang putri terdiri dari 8 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 1 desa di kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pertandingannya kita menggunakan sistem gugur, itu melalui skema berhadapan. Apabila satu tim pemenang maju ke babak berikutnya. Untuk menambah motivasi peserta lomba, panitia lomba menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masuk menari-nari dia. Iya, harus ada happy karena kalian harus kejar.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.